Halo para warga isekai. Sekarang ayo kita lanjutin lagi kisah dari pahlawan pelahap naga. Bagi kamu yang bingung dengan alur ceritanya, bisa nonton dari awal di playlist kita ya. Buat kamu yang rutin nonton di sini, terima kasih banget. Nah, sekarang ayo kita masuk ke alur cerita pahlawan pelahap naga part 2. Setelah Xavier kembali ke masa lalu, kemudian berhasil mendapat tujuan pertamanya yaitu keluar dari pekerjaan penambang menjadi pemburu monster. Nah sekarang dia mendapat masalah baru. Dia bertemu tuh dengan tim penyelidik orang sesat yang mencurigai Xavier adalah salah satu penyembah Demon God. Di antara mereka ada Sahaku yang dikenal sangat sadis. Tapi Xavier malah tersenyum melihat Sahaku ada di sana. Sahaku yang langsung menuduh Xavier sebagai penganut agama Demon God, dia mengatakan akan menanggap Xavier lalu melakukan sebuah interogasi. Nah, tanpa basa-basi, pria dengan julukan anjing gila ini langsung menggunakan formasi sihir milik timnya, yaitu Redfield. Siapa saja kawan Sahaku yang ada di dalam lingkaran sihir ini itu akan mendapat buff kecepatan dan juga kekuatan. Xavier malah tidak gentar. Dia tuh langsung memasang sebuah kuda-kuda aneh yang tidak pernah dilihat Sahaku. Sahaku meremehkan Xavier dan langsung menerjang ke depan. Serangan Sahaku tidak ada yang berhasil. Setiap serangan yang dia lakukan dihindari dengan indah dan Xavier bahkan melukai Sahaku. Sahaku coba menyerang kaki Xavier, tapi dia malah mendapatkan fakta kalau Xavier itu punya kaki seperti tiang baja. Ya pokoknya setara lah sama pemain-pemain bola profesional. Dengan begini, Sahakulah yang merugi. Dia tidak bisa bergerak dan Xavier menghujani Sahaku dengan pukulan hingga pria tersebut terkapar. Lalu apakah pertarungannya selesai? Ah ya tentu tidak. Teman Sahaku, pria besar yang menggunakan Morning Star sebagai senjata sekarang masuk dalam pertarungan. Yap, Xavier tetap santai. Serangan Morning Star yang bisa menghancurkan lantai dan juga tiang batu di sana malah dihalau Xavier dengan mudah. Gute yang melihat hal ini seperti melihat Xavier akan menang telak. Tapi seseorang di sana bilang kalau ternyata Sahaku dan timnya masih punya kartu untuk dimainkan. Redfield ternyata memiliki efek yang lebih besar jika digunakan lebih lama. Sahaku kemudian bangkit dan langsung menerjang Xavier. Anjing gila ini berhasil mendaratkan serangan. Ya, kecepatan Sahaku memang naik secara drastis. Dia tuh udah kayak cahaya yang mengelilingi Xavier sambil membuat serangan. Tapi keunggulan Sahaku ini cuma bentaran doang. Xavier malah tahu titik serangan Sahaku dan cuma dengan satu pukulan sederhana, Sahaku langsung mokat. Yap, setelah Sahaku tentu saja Xavier tidak lupa memberi pelajaran pada bawahan Sahaku. Xavier kemudian pergi dengan mengacukan Sahaku yang sudah terkapar, tidak terima dengan kekalahan yang dia terima. Di tempat yang tidak jauh dari sana, seorang pria berambut merah ternyata memperhatikan aksi Xavier. Xavier yang pergi dari tempat pertarungan dengan cepat ternyata bukan tanpa alasan. Dia pergi karena ternyata Xavier kehabisan mana. Dan sekarang sebuah peristiwa yang melibatkan dewa terjadi, yaitu collection. Skill Iron Wall milik Xavier ternyata didapatkan dari dewa pinjaman, Usra. Setiap serangan yang ditahan Iron Wall ternyata dikumpulkan oleh Usra, dan jika seorang pengguna Iron Wall kehabisan mana, maka Usra akan menghukum pengguna Iron Wall tersebut berkali-kali lipat. Sekarang waktu Xavier untuk dihukum, yang tentu saja berarti Xavier akan langsung berakhir karena tidak ada manusia yang bisa menahan serangan dari Usra. Tapi Xavier tentu punya jalan keluar. Dia menyembunyikan sebuah mana potion di dalam lengannya. Saat Xavier selesai meminumnya sedikit, penghakiman dari Usra terhenti. Hal ini membuat Xavier sangat bahagia karena sekali lagi bisa mempermainkan para dewa. Usra yang menyaksikan hal tersebut tentu saja sangat marah. Seorang dewa tentu malu dipermainkan oleh manusia biasa. Taktik mana potion dari Xavier tadi itu dia dapatkan dari kehidupannya yang dulu. Xavier yang bisa bertahan melawan pasukan iblis selama 5 tahun sudah menggunakan trik ini berulang kali di hidup sebelumnya. Xavier yang mengalami momen menegangkan tadi ternyata belum selesai. Dia terbangun di sebuah ruang gelap. Di sana ternyata ada suster kuil Aria yang sudah menagihnya untuk membayar utang. Ya tapi Xavier tentu tidak punya uang.
si suster udah bakal ngecongkel pisang Xavier tuh. Tapi terhenti karena Xavier menyebutkan sebuah nama yang membuat suster tadi malah panik. Suster Quillaria ini kemudian menyuruh semua bawahannya keluar dan menuntut penjelasan pada Xavier. Nah, ternyata Xavier tahu kalau suster Quill ini itu punya dua identitas. Pertama yaitu Anne Primrose sebagai Sister Quillaria dan White Rose sebagai pedagang monster di pasar gelap. Xavier bertujuan untuk bekerja sama dengan White Rose mulai dari sekarang. Xavier langsung menunjukkan predator yang baru saja ditaklukkan. Xavier bersedia membawa monster dengan kelas yang sama ke White Rose jika pedagang monster itu bersedia menyediakan berbagai macam item. Ya, White Rose sebagai pengusaha tentu saja setuju dong, tapi dia itu butuh beberapa monster lagi untuk memenuhi semua permintaan Xavier. Xavier bilang itu gampang. Peristiwa Xavier dan White Rose selesai. Nah, di tempat lain sesuatu terjadi pada Sahaku. Pria yang stres karena dipermalukan oleh Xavier ini ditemui oleh bosnya. Pria berambut merah bernama Ned. Ned mewajibkan Sahaku untuk mengalahkan Xavier. Bahkan Ned memberikan sebuah item dari pemuja Demon God untuk digunakan Sahaku melawan Xavier. Sahaku yang sudah kehilangan akal sehat, dia tidak peduli dengan aturan kuil cahaya sekarang, asalkan dia bisa menang melawan Xavier. Setelah Ned keluar, dia bercerita pada salah seorang pengawal untuk mengawasi Sahaku. Ya, identitas asli Ned ternyata adalah salah satu murid dari petinggi pemuja Demon God. Dalam kata lain, dia itu mata-mata dari dalam kuil cahaya sendiri. Dia hanya peduli dengan misinya sebagai penganut dan sengaja memprovokasi Sahaku agar pria itu bisa membuat kekacauan untuk memancing Xavier. Ned penasaran dengan teknik bela diri Xavier yang sangat mirip dengan teknik bela dirinya. Padahal bela diri tersebut itu cuma diturunkan pada Ned dan juga saudaranya di bagian timur benua. Setelah semua hal yang terjadi, Xavier kembali ke tempat penginapan para hunter. Dia setim dengan Gute, Marco, dan Dale. Semuanya terlihat kaku sampai Xavier mengeluarkan sebuah minuman. Sirup ini itu membuat suasana jadi riang karena para hunter seperti mereka itu harus mengeluarkan uang banyak untuk meminum sirup. Di tengah perkenalan ini, Dale masih menaruh curiga pada Xavier karena dia tidak terima kalau diselamatkan oleh seorang penambang. Padahal sebelumnya, Dale dan juga Marco sudah coba diyakinkan oleh Gute. Xavier itu tidak masalah dengan hal tersebut. Dia cuma butuh momen yang pas untuk membuat Dale percaya pada dirinya. Keesokan harinya, tim Gute ini sudah mendapat sebuah tugas baru. Mereka berangkat ke Goa Adelaide yang sudah menjadi dungeon yang dikuasai oleh monster laba-laba bernama Black Spider. Xavier sudah memberikan arahan pada semua orang kalau mereka akan menaklukkan dungeon tersebut hanya dengan 4 orang. Tapi Dale menolak ide itu karena dia menganggap mustahil menyelesaikan dungeon monster Black Spider dengan 4 orang. Monster ini terkenal dengan serangan dan pertahanan tinggi, kemudian yang paling berbahaya adalah jumlah mereka yang tidak main-main. Xavier tidak masalah dengan keluhan Gale, lagi pula Xavier punya rencana lain jika 3 orang ini tidak mau ikut masuk. Karena Xavier percaya dia bisa menaklukkan dungeon Black Spider sendirian. Gale tentu tidak terima karena merasa diremehkan oleh seorang penambang. Jadi dia akhirnya setuju untuk melakukan penaklukan dungeon. Ya, seperti kebanyakan karakter yang punya kecurigaan ke MC, Gale inilah yang membuat masalah pertama. Dia menyentuh jaring laba-laba dan membuat laba-laba di sana bereaksi. Untung saja Xavier dengan sigap mengangkat Gale dan dia yang menerima serangan. Xavier dengan santai menerima serangan tersebut karena dia punya skill Iron Wall. Xavier kemudian memerintahkan semua orang untuk masuk di dalam formasi. Xavier sudah memerintahkan untuk semua orang membalut senjata dengan kain agar tidak tersangkut benang dari laba-laba hitam. Saat semua monster ini berkumpul, Xavier tinggal menyelesaikan mereka dengan satu serangan. Dale memang beban di tim ini karena cuma dia tuh yang terluka dari penyergapan tadi, tapi Xavier memberinya sebuah ramuan obat untuk penyembuhan. Xavier memastikan kalau Dale akan mendengarnya terus-menerus mulai dari sekarang. Perburuan di dungeon Black Spider ini terus berlanjut. Nah, tidak disangka tim Gute yang banyak dianggap lemah berhasil melawan Black Spider dewasa. Hal yang patut dibanggakan, tapi itu tentu saja tidak sebanding dengan Xavier yang sudah menumpuk berbagai
sebagai Black Spider dewasa. Sekarang waktunya mereka beristirahat. Ya, semua orang tentu kagum dengan pemahaman Xavier tentang Dungeon Black Spider. Mereka sampai bertanya apa pekerjaan Xavier dan siapa gurunya. Xavier cuma menjawab dia adalah seorang penjelajah dan memiliki guru hebat di masa lalu. Setelah sedikit istirahat, sekarang tinggal ruangan bos yang belum mereka taklukkan. Xavier mengambil beberapa kaki Black Spider dewasa untuk menjadikannya senjata. Kemudian, Xavier bilang dia akan masuk sendiri dan memerintahkan 3 orang lainnya keluar dari dungeon sesegera mungkin. Gute yang mendengar Xavier ingin solo langsung senang banget. Selama ini, Gute ini ternyata pria yang selalu cari aman untuk terhindar dari bahaya. Tapi siapa sangka Marco malah mengajukan diri untuk mengikuti Xavier ke ruangan bos. Bukan cuma Marco, Gale juga mengajukan diri. Hal yang dilakukan Marco dan Gale ini itu sebenarnya wajar karena mereka bertiga itu saking cari amannya mereka sulit untuk naik pangkat. Lalu apa reaksi dari Xavier? Xavier malah menolak karena dia ternyata memang sengaja membuat 3 orang ini keluar dan bukan berarti mereka itu tidak akan terlibat melawan bos monster. Xavier kemudian masuk ke dalam sarang dari Black Spider. Di sana ada Knine Spider yang punya tugas buat melindungi si Queen Spider yang tiap waktu menghasilkan telur. Nah, tujuannya sekarang itu adalah mengalahkan Queen Spider ini. Xavier tentu saja tidak akan langsung masuk ke sana karena itu udah seperti nyerahin diri ke musuh dong. Xavier mengeluarkan beberapa karung tepung lalu melemparkannya ke dalam sarang yang menyebarkan berbagai macam debu. Nah, Xavier kemudian menembakkan sebuah panah ke sisi keras dari Ratu Black Spider. Api yang terpercik dari panah ini nih kemudian menimbulkan kobaran api di sana. Ini merupakan strategi Xavier untuk memancing Ratu Black Spider keluar dari sarang utamanya. Xavier yang mendapat perhatian langsung berlari menjauh dari Ratu Black Spider yang telah marah. Ratu monster ini saking marahnya menyemburkan racun yang harus dihindari oleh Xavier. Setelah Xavier keluar, dia langsung melakukan serangan beruntun untuk membuat Ratu Spider berfokus padanya. Di luar sana sudah ada Gute, Marco, dan juga Gale yang siap melakukan tugas mereka yaitu mengakhiri Ratu Black Spider. 3 orang ini tentu saja ketakutan untuk mendapatkan tanggung jawab besar tersebut. Tapi mereka juga udah capek dihina sebagai hunter lemah dan juga capek nggak naik pangkat. Makanya mereka bersemangat sekarang. Apalagi 3 orang ini sudah dijelaskan tentang kelemahan dari Queen Black Spider. Kelemahannya itu ada di nadi yang berpusat di tengah kakinya. Mereka berhasil menyerang dengan senjata yang sudah dilumuri racun. Strategi ini menjadi makin lancar ketika Xavier betul-betul tidak membiarkan Ratu Black Spider mengalihkan perhatiannya. Gale yang dari tadi diselamatkan oleh Xavier juga sadar kalau pengetahuan Xavier itu sudah tidak main-main. 3 orang ini sampai aman dari Ratu Black Spider karena Xavier benar tentang monster ini yang tidak bisa menggerakkan kaki belakangnya karena terlalu lama bertelur. Gilanya lagi, Xavier malah bisa menahan semua serangan dari Black Spider. Di tengah kengerian dari Ratu Black Spider, Xavier bahkan berhasil menarik jalur racun dari si Ratu Monster dan mengikatnya. Sekarang masalahnya tinggal satu, yaitu ketahanan Ratu Black Spider yang enggak ngotak. Jadi sekarang pertarungan ini jadi pertarungan ketahanan doang. Setelah pertarungan ini terus berlanjut, akhirnya tim Gute berhasil menaklukkan Ratu Laba-Laba yang tadi menyusahkan mereka. Xavier jelas diakui dengan semua kecerdasannya di sana. Ya, Gale yang paling tidak percaya pada Xavier tadi, itu sekarang malah menjadi yang paling melayani mas-mas MC ini. Xavier melihat kalau tim Gute ini akan berguna terus, tapi untuk melawan seorang pria dalam kuil, mereka bakal cuma seperti debu yang tidak bisa melawan. Setelah selesai dengan Dungeon Black Spider, Xavier kembali ke kota. Di sana dia bertemu Anna Primrose dan sudah memulai menjual monster. Mereka mendapat uang yang lumayan banyak. Bukan cuma itu, Anna ternyata berhasil mendapatkan akses ke laboratorium kuil di mana Xavier bisa menjadi tukang bersih-bersih. Mengakses lab ini itu memang sangat dibutuhkan Xavier untuk membuat beberapa hal berguna. Nah, sementara berbincang, Xavier dan Anne kedatangan tamu. Ya, itu adalah Ned.
atasan dari Sahaku. Ned dan juga Zephyr sudah tahu kalau mereka berdua ini tidak akan cocok dan saling memperturutkan aura mereka. Bahkan mereka sudah memasang kuda-kuda untuk saling menyerang. Untung saja Anna yang sempat ketakutan kembali waras dan mengendalikan keduanya. Nah, ternyata stigma di tubuh Ned dan juga Zephyr punya kuasa besar. Siapa saja yang punya stigma ini bisa dikendalikan oleh pihak kuil tanpa berdaya sedikit pun. Saat mereka berdua berhenti, Anna langsung menampar Zephyr dan membawanya pergi. Anna sengaja melakukan hal itu karena dia tidak mau Zephyr diakhiri oleh Ned. Ned yang ditinggalkan oleh Anna dan juga Zephyr tentu saja sangat marah. Sebagai seorang pemuja Demon God, stigma yang di tangannya ternyata bisa menghentikan Ned dengan mudah. Ned memang sengaja mendapat stigma tersebut atas perintah gurunya. Gurunya inilah yang memaksa Ned menyamar masuk ke dalam kuil agar mereka bisa mencuri hasil loot dari raid yang akan dilakukan sebulan ke depan. Ned cuma bisa bersabar hingga gurunya mendapat cara menghilangkan stigma tersebut. Nah, di tempat lain, kekacauan di sebuah desa ternyata terjadi. Sahaku, anjing gila ini ternyata tengah mencari pengorbanan di desa tersebut untuk mengaktifkan senjata dari penganut Demon God. Dia tidak segan melakukan hal kejam asal Sahaku bisa membalas dendam pada Zephyr. Tapi, apa benar Sahaku bisa menandingi Zephyr nantinya? Atau Sahaku bakal jadi bebek belur lagi? Kalau penasaran, ya kita nantikan aja di part selanjutnya dari kisah pahlawan pelahap naga. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe obrolan isekai.